Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pemuda ditemukan tewas di tepi jalan diduga dibunuh. Air PTAM tidak mengalir berbulan-bulan, warga kesulitan air bersih. Sejumlah ASN nongkrong di kantin saat apel hari pertama masuk kerja. Pemuda bernama Muhammad Sauki Senin dini hari ditemukan tewas di tepi jalan Gang Bambu RT 29 kawasan Gerilya Banjarmasin Selatan. Kuat dugaan pemuda berusia 24 tahun itu dibunuh karena ada luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Setelah identifikasi, jenazah korban dievakuasi petugas ke rumah sakit. Terpantau Senin siang, lokasi kejadian belum dipasangi garis polisi. Didekati, dia bilang bahwa ini ternyata korban pembunuhan. Kemudian yang bersangkutan atas nama Helmi tersebut melapor ke polisi. Tentunya ke Polsek Banjarmasin Selatan, karena polsek yang terdekat. Setelah itu, rekanan kita di polsek, yang piket, reskrim, buser, dan yang lain-lainnya, kemudian langsung mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Korban meninggal mengalami berapa luka tusuk? Luka parahnya di pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri. Dua-duanya memang kena tuntas menggunakan parah. Polisi akan menggelar perkara kasus pembunuhan ini karena telah menangkap tersangkanya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tersangka pembunuhan terhadap seorang pemuda bernama Muhammad Sauki di Kota Banjarmasin berhasil ditangkap polisi. Pemuda berusia 24 tahun itu ditemukan tewas di tepi jalan kawasan Gerilya Banjarmasin Selatan pada Senin dini hari. Pria yang berprofesi sebagai Pak Ogah atau pengatur lalu lintas tidak resmi itu dibunuh oleh dua tersangka berinisial J 28 tahun dan H 20 tahun. Awalnya disuruh jauh kadang-kadang yang kedua lalu dia pakai pakaiannya kan jaga yang begitu bangunan Salah paham aja berarti. jadi kan pakai pak tahu sama belum lain nggak sabar ini belum kata masih susahnya di situ jadi kan masih ada lawas lalu yang menyiap Oh berarti korbannya di sana memang pernah menantang dia atau karena ada tapi karena pernah diladeni lah. ada pernah diladeni. Kenapa berdua melakukan? Lalu keterlibatan si Madi tadi mah? Kambawai kan? Membawa kan? Si Kambawai kasih Madi ini? Kada ini mau ya bang. Dikiranya korban menegur ini sama pelaku bahwa dia mau memberhentikan temannya yang sedang jaga di situ. Sementara si korban ini tidak ikut jaga di situ. Cuman dia hanya sebatas minta duit, misalkan 10.000, 20.000 gitu kan. Sama atas nama awal ini temennya. Nah, dikira ini saudara Hadi ini mau memberhentikan si awal itu. Mengambil alih. Ya, mengambil alih. Padahal tidak, dia sama-sama jaga di situ. Jadi salah persepsi aja. Nah, kemudian habis cocok, beberapa hari kemudian dia pulang ambil parang, membawa
temennya. Kemudian ketemulah di simpang jalan itu. Stop, akhirnya berkelahilah di situ ya, cekcok mulut, berkelahi dan Keduanya berhasil ditangkap polisi pada Senin pagi di kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Dalam gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Selatan Senin siang, tersangka mengakui membunuh korban karena kesal dituduh merebut lahan Pak Ogah. Warga di kawasan Tanjung Berkat, Teluk Tiram, Banjarmasin Barat kesulitan air bersih karena keran air PTAM Banjarmasin tidak mengalir. Terpantau Senin sore, keran air di rumah-rumah warga kawasan tersebut belum juga mengalir. Ada 5 rukun tetangga atau RT yang terdampak kesulitan air bersih di kawasan ini, yakni RT 14, 15, 16, 17, dan 18. Warga pun masih menggunakan air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan untuk minum dan memasak makanan, warga membeli air bersih kepada pedagang keliling. 6 bulan sudah kami ke jalan, aku kan ada titik lalu ada banyunya. 6 bulan sudah. Jadi pak saya banyu perumahan di Cibuki gesan mandi gesan bertapas. Minum menukar ke lain. Aja benar pak angkut juga. Berapa nukar itu? 2.000. Tengah 2.000 per seteng. Seteng nanggan nang kimia anu tenah. Jadi munyak awal tuh normal kan bang kayak biasanya. Kasihan. Diganali pipanya di anunya tenah dibuka kerannya tuh. Jadi kan kawa kami manu juga. Sampai saat ini belum jalan gitu. Masalahnya air ini begitu vital bang, mungkin sehari-hari warga gitu. Jadi harapan untuk warga sendiri apa pun secepatnya atau gimana? Ya harapan warga tuh dia minta secepatnya untuk diatasi masalah air ini. Istilahnya walaupun sudah ada air tandon untuk penanggulangan sementara, keluhan warga tetap, apalagi seperti ibu-ibu katanya kesulitannya waktu ngangkat airnya katanya. Kan kadang-kadang ada yang jauh, kesian kan, tidak ada yang ngangkat. Kalau kita punya anak laki-laki yang kuat tidak jadi masalah. Kasiannya ibu-ibu. Nah untuk air yang tangki ini jadwalnya kapan aja Bapak yang diantar? Kalau untuk air tangki ini jadwalnya tidak nentu. Dia bilang kan kalau airnya habis, bel aja katanya bahwa air habis datang mengalir gitu. Dikirimi lagi air katanya gitu. Kondisi ini terjadi sejak berbulan-bulan lalu dan telah dilaporkan warga kepada PTAM Banjarmasin, namun air bersih tak kunjung mengalir. Hingga kini warga belum mengetahui penyebab terputusnya distribusi air bersih ini. Jika ada kerusakan pipa, mereka berharap PTAM Banjarmasin segera memperbaikinya. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pemuda ditemukan tewas di tepi jalan diduga dibunuh. Air PTAM tidak mengalir berbulan-bulan, warga kesulitan air bersih. Sejumlah ASN nongkrong di kantin saat apel hari pertama masuk kerja. Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Lebaran, aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin mengikuti apel gabungan Senin pagi. Sangat disayangkan saat apel masih berlangsung,
Sejumlah ASN nongkrong sambil minum kopi dan merokok di kantin belakang kantor Balai Kota. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan ia akan mencari tahu siapa saja ASN yang tidak mengikuti apel tersebut. Kembalikan ke PP53 terkait dengan disiplin PNS, disiplin ASN, nanti diproses secara secara aturan, nanti akan melaporkan dan segera kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Pak, kalau ASN yang santai ngopi sambil berokok pas pagi pian mengarahkan tadi Bang pakai apa Pak? Ya, saya kan tidak bisa lihat. Oh. Ya, terlindung lah. Kan. Kalau misalnya ada laporan, ya di kantin belakang Pak. Kantin belakang enggak. Nggih. Belakang sana. Nggih, belakang sana. Apel berarti. Ada kayak apa Pak? Nggih, ada penekanan kah kena? Ada. Ya, nanti bisa ditindaklanjuti oleh BKD. ASN yang tidak mengikuti apel akan diberi sanksi teguran oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Beberapa waktu lalu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar ricuh. Bahkan sejumlah legislator hampir adu jotos. Belakangan terungkap, kericuhan tersebut dipicu karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPRD. Anggota DPRD Banjar, Irwan Bora mengaku menyesalkan sikapnya yang hampir saja beradu jotos dengan salah satu legislator. Menurutnya kericuhan tersebut dipicu karena dalam undangan pemilihan Ketua Komisi 4 yang dijadwalkan pada pukul 11, diundur menjadi pukul 13. Padahal jadwal tersebut sudah ditetapkan dalam Bamus. Selain itu, salah satu staf persidangan diduga memalsukan tanda tangan Ketua DPRD M. Rofiki dalam surat tersebut. Karena permasalahannya kemarin itu yang saya tahu bahwa pemilihan anggota Komisi 4 itu harus seyogyanya dilaksanakan jam 11. Nah, ternyata diundur jadi jam 1. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan itu jadwal di Bamus sudah jelas itu jam 11. Nah, tiba-tiba ada oknum unsur pimpinan yang merubah itu dengan perintah unsur pimpinan tersebut merubah staf untuk men-scan tanda tangan pakai Ketua DPRD tanpa izin beliau, sehingga itu yang menjadi masalah kemarin pada saat di paripurna yang mungkin teman. Di sisi lain, anggota Bamus DPRD Banjar Pribadi Herujaya menjelaskan, kericuhan terjadi karena ada kesalahpahaman. Menurutnya jadwal surat undangan yang benar memang pada pukul 13 bukan pukul 11. Dan itu sudah jelas dijadwalkan di Banmus. Makanya kenapa waktu itu ada dua lembar Banmus yang berbeda. Yang saya perdebatkan itu kan, jangan dua lembar. Dan itu diparaf dua-duanya oleh pimpinan. Ya kan, lalu saya konfirmasi ke pimpinan yang menandatangani memaraf. Iya betul, saya terparaf. Tapi ternyata begitu saya lihat itu tidak sesuai dengan hasil Banmus. Jadi direvisi gitu. Lalu saya memberitahu staf persidangan kalau nggak salah. Tolong itu dirubah. Jadi itu merubah dari yang tidak benar menjadi dibenarkan. Bukan merubah yang benar. Yang katanya kemarin harus Banmus itu kecuali merubah jadwal yang sudah ada. Itu tatip kita merubahnya di Banmus. Tapi ini enggak membenarkan yang tidak benar. Itu jelas di WA pimpinan itu dengan staf saya baca. Ketua DPRD M. Rofiki melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangannya ke Mapolres Banjar. Semua kegiatan di Dewan itu didasarkan pada Banmus. Nah, kalau kawan-kawan lihat di kata terakhir di Banmus itu, di kertas lembaran terakhirnya bunyinya begini. Jadwal Banmus ini sekaligus merupakan undangan. Nah,
Nah, yang jadi masalah adalah undangan yang terbit dengan jadwal Banmus yang ada itu berbeda. Itu yang pian uji ya hari ini ya. Jadi ada potensi memang pelanggaran melawan hukum ya, di lembaga pian. Ya kalau tanda tangannya dipalsukan, saya tidak tanda tangan, tidak izin saya. Bentuk tanda tangannya itu scan ya Pak Ketua. Surat undangan itu palsu atau tidak? Karena itu kami ditantang, maka kami kemarin langsung membuat laporan LP di SPKT. Kemudian hari ini kami tindak lanjuti masuk ke Satreskrim. Kemudian pasal yang kami minta sangkakan itu 263 dengan ancaman itu 6 tahun penjara. 6 tahun penjara lah. Ya. Dan sebelum kami melaporkan ini, kami penuh pertimbangan. Iya. Sudah menimbang. Ada kajian begitu Pak? Ada kajian, karena ini orang yang kami bakal laporkan ini adalah staf persidangan. Pemalsuan tanda tangan dapat dikenai pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar diduga melakukan markup dana perjalanan dinas. Anggota DPRD Banjar Irwan Bora menjelaskan, ia dan sejumlah legislator lainnya telah dipanggil Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk diklarifikasi terkait dugaan markup dana perjalanan dinas tersebut. Ia membenarkan ada sejumlah anggota DPRD yang kerap melakukan markup biaya perjalanan dinas untuk masuk ke kantong pribadi. Markup hotel, jadi hotelnya yang tadinya di Bogor pagunya 2.500.000 dihabiskan itu, padahal kita tahu bahwa pada saat pandemi Covid ini kan turun itu paling 600.000, 700.000 paling tinggi ya itu. Jadi ya kita lihatlah sampai sejauh mana nanti Kejaksaan Tinggi maupun Kejari ini melakukan penyelidikan dan menaikkan nanti jadi penyidikan, sehingga ada pelaku-pelaku lah, jadi sesuai dengan amal ibadah siapa yang berbuat ya itu yang menanggung dosanya kan begitu. Oh, saya diundang, bukan dipanggil, diundang. Jadi diundang waktu itu, karena di undangan itu bertepatan dengan ada kesibukan saya, maka saya berinisiatif untuk memajukannya. Lalu saya dipersilahkan untuk sesuai waktu yang saya bisa hadir, ngaji beberapa hari. Saya hadir. Ya, saya menghargai sekali institusi tersebut, karena mereka juga bekerja secara profesional dan harus kita hargai. Hanya kan kewenangan mereka harus juga kita. Kasus dugaan markup anggota DPR Kabupaten Banjar saat ini masih ditangani Kejati Kalsel dan Kejari Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pemuda ditemukan tewas di tepi jalan diduga dibunuh. Air PTAM tidak mengalir berbulan-bulan, warga kesulitan air bersih. Sejumlah ASN nongkrong di kantin saat apel hari pertama masuk kerja.
Pasar Batuah di kawasan Veteran, Banjarmasin Timur akan direvitalisasi di tahun ini oleh pemerintah setempat. Rencana revitalisasi telah disampaikan kepada warga yang bermukim di pasar tersebut sejak beberapa bulan lalu. Pemerintah menerbitkan surat pemberitahuan kepada warga pada Senin kemarin untuk mengembalikan aset pasar tersebut. Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke masyarakat. Surat pemberitahuan itu pada prinsipnya adalah menyampaikan segera mengembalikan aset dari pemerintah daerah. Hal ini memang sebagian masih dikuasai oleh masyarakat setempat. Nah, jadi ini adalah surat, bentuknya adalah semacam penyampaian pemberitahuan. Nah, setelah penyampaian pemberitahuan ini akan dilanjutkan apabila memang masih dikuasai sebagai masyarakat atau tidak ada melakukan perubahan kondisi, maka akan disampaikan lagi surat berikutnya, itu SP. SP1, SP2, dan selanjutnya itu nanti akan teman-teman di Satpol yang akan melakukan tindakan pengembalian. Jika warga tetap bertahan di Pasar Batuah, pemerintah akan melayangkan surat peringatan atau SP. Apabila SP 1 hingga 3 juga tidak diindahkan warga, maka pembongkaran pasar akan dilakukan oleh petugas Satpol PP. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru dipadati pengunjung saat libur Lebaran lalu. Salah satu destinasi unggulan Kota Saijaan itu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Pengelola Triwidodo mengatakan pengunjung yang datang ke wisata ini selama libur Lebaran mencapai lebih dari 10.000 orang. Kemudian aula itu bisa untuk 70-an orang, Pak. Kemudian ada musola, ada gazebo itu, ada juga outbound, Pak, untuk level 1, level 2. Kemudian ada kolam renang kita dengan ikon Ciblon Goa Lowo. Kemudian ada mandi bola, istana balon, ada trampolin, ada mobil-mobilan anak, Pak. Dan camping area juga ada di sini, Pak. Gua kita ini ada 6 lantai, Pak. Jadi gua di dalam gunung, Pak. Gitu. Jadi dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau naik ke puncak jadi 7 lantai. Gitu. Dan di dalam untuk habitat lowo atau kelelawarnya pun masih kami jaga, Pak. Asik banget, karena di sini kan objek wisata alam. Jadi tempatnya sejuk, adem, banyak juga wahana permainan. Terus juga ada yang terbaru sekarang ini kolam renang. Semoga lebih maju lagi fasilitasnya, kesehatan, kayak tempat cuci tangan, tempat pembuangan sampahnya itu bertambah lagi. Sampai dari Banjarmasin berarti? Oke. Ini udah kali keberapa kesini? Ini pertama kali melihat. Tadi tuh dari depan sana kayak biasa aja gitu. Sekali masuk ternyata bagus dalamnya. Itu tadi sama Kak Juma ini. Tiket masuk wisata ini sangat terjangkau, yakni Rp5.000 saja per orang. Adapun fasilitas yang dapat dimanfaatkan pengunjung, diantaranya kolam renang dan berbagai wahana bermain. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di Kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942.
Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Bijirmi atau Haji Bijir, jadi ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua, Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini. Berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik berikut tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemuda ditemukan tewas di tepi jalan diduga dibunuh. Air PTAM tidak mengalir berbulan-bulan, warga kesulitan air bersih. Sejumlah ASN nongkrong di kantin saat apel hari pertama masuk kerja. Pemuda bernama Muhammad Sauki Senin dini hari ditemukan tewas di tepi jalan Gang Bambu RT 29 kawasan Gerilya Banjarmasin Selatan. Kuat dugaan pemuda berusia 24 tahun itu dibunuh karena ada luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Setelah identifikasi, jenazah korban dievakuasi petugas ke rumah sakit. Terpantau Senin siang, lokasi kejadian belum dipasangi garis polisi. Didekati, dia bilang bahwa oh ini ternyata korban pembunuhan. Kemudian yang bersangkutan atas nama Hermi tersebut melapor ke polisi. Tentunya ke Polsek Banjarmasin Selatan, karena polsek yang terdekat. Setelah itu, rekanan kita di polsek, ya, yang piket, reskrim, buser, dan yang lain-lainnya, kemudian langsung mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Korban meninggal mengalami berapa luka tusuk? Luka parahnya di pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri. Dua-duanya memang kena tuntas menggunakan parah. Polisi akan menggelar perkara kasus pembunuhan ini karena telah menangkap tersangkanya. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
Tersangka pembunuhan terhadap seorang pemuda bernama Muhammad Sauki di kota Banjarmasin berhasil ditangkap polisi. Pemuda berusia 24 tahun itu ditemukan tewas di tepi jalan kawasan Gerilya Banjarmasin Selatan pada Senin dini hari. Pria yang berprofesi sebagai Pak Ogah atau pengatur lalu lintas tidak resmi itu dibunuh oleh dua tersangka berinisial J 28 tahun dan H 20 tahun. Kira-kira awalnya disuruh jauh kan ada yang kedua, lalu dia pakai pakaiannya kan jaga yang begitu bangunan salah paham aja berarti. Jadi kan pakai 4 tahun kan belum lain nggak sabar ini belum kata masih selesainya di situ. Jadi kan masih ada lawas lalu yang menyiap Oh berarti korbannya di sana memang pernah menantang dia atau karena ada tapi karena pernah diladeni lah. ada pernah diladeni. Kenapa berdua melakukan? Lalu keterlibatan si Madi tadi mah? Kambawai kan? Membawa kan? Kambawai kasih Madi. Kada ini mau ya bang. Dikiranya korban menegur ini sama pelaku bahwa dia mau memberhentikan temannya yang sedang jaga di situ. Sementara si korban ini tidak ikut jaga di situ. Cuman dia hanya sebatas minta duit, misalkan 10.000, 20.000 gitu kan. Sama atas nama awal ini temennya. Nah, dikira ini saudara Hadi ini mau memberhentikan si awal itu. Mengambil alih. Ya, mengambil alih. Padahal tidak. Dia sama-sama jaga di situ. Jadi salah persepsi aja. Nah, kemudian habis cocok beberapa hari kemudian dia pulang ambil parang membawa temennya, kemudian ketemulah di simpang jalan itu. Setelah akhirnya berkelahilah di situ ya, cekcok mulut berkelahi dan Keduanya berhasil ditangkap polisi pada Senin pagi di kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Dalam gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Selatan Senin siang, tersangka mengakui membunuh korban karena kesal dituduh merebut lahan Pak Ogah. Warga di kawasan Tanjung Berkat, Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, kesulitan air bersih karena keran air PTAM Banjarmasin tidak mengalir. Terpantau Senin sore, keran air di rumah-rumah warga kawasan tersebut belum juga mengalir. Ada 5 rukun tetangga atau RT yang terdampak kesulitan air bersih di kawasan ini, yakni RT 14, 15, 16, 17, dan 18. Warga pun masih menggunakan air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan untuk minum dan memasak makanan, warga membeli air bersih kepada pedagang keliling. 6 bulan sudah kami ke jalan, aku kan ada titik lalu ada banyunya. 6 bulan sudah. Jadi pak saya banyu berumahan di Cibuki gesan mandi gesan bertapas. Minum menukar ke lain. Ayo benar pak angkut juga. Berapa nukar itu? 2.000 per seteng. Seteng nanggan nang kimia anu tenah. Kalau punya awal tuh normal kan bang kayak biasanya. Kasihan. Diganali pipanya di anunya tenah dibuka kerannya tuh. Jadi kan kawa kami anu juga. Sampai saat ini belum jalan gitu. Masalahnya air ini begitu vital bang, mungkin sehari-hari warga gitu. Jadi harapan untuk warga sendiri apa Bang? Secepatnya atau gimana? Ya harapan warga tuh dia minta secepatnya untuk diatasi masalah air ini, istilahnya walaupun sudah ada air tandon untuk penanggulangan sementara, keluhan warga tetap, apalagi seperti ibu-ibu katanya kesulitannya waktu ngangkat airnya katanya. Kan kadang-kadang ada yang jauh, kesian kan, tidak ada yang ngangkat. Kalau kita punya anak laki-laki yang kuat tidak jadi masalah, kasiannya ibu-ibu. Nah untuk air yang tangki ini jadwalnya kapan aja Bapak yang diantar? Kalau untuk air tangki ini jadwalnya tidak nentu. Dia bilang kan kalau airnya habis bel aja katanya bahwa air habis datang mengalir gitu, dikirimi lagi air katanya gitu.
Kondisi ini terjadi sejak berbulan-bulan lalu dan telah dilaporkan warga kepada PTAM Banjarmasin, namun air bersih tak kunjung mengalir. Hingga kini warga belum mengetahui penyebab terputusnya distribusi air bersih ini. Jika ada kerusakan pipa, mereka berharap PTAM Banjarmasin segera memperbaikinya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.